Allah أشهد أن لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jadi Rasulullah pada masa perjalanan Isra Mi'rajnya, dia itu sebelum naik ke langit dijalankan Allah Subhanahu wa taala di 5 tempat. Yang pertama dia sholat 2 rakaat dan mengimamkan 124.000 nabi di Masjid Al-Aqsa. Dan setelah itu dia pun dijalankan Allah Subhanahu wa taala ke Madinah. Dan pada saat itu di Madinah ini 100% isinya adalah pohon kurma. Yang tadi kita lihat itu perjalanan kita banyak pohon kurma. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apa ini wahai Jibril? Katanya dia mengatakan, disinilah nanti Islam akan berkembang pertama kali dan Islam dan disinilah akan disemayamkan. Akhirnya Rasulullah SAW pun sholat 2 rakaat. Dan akhirnya dikabarkanlah bahwasanya kedatangan Rasulullah dan semuanya orang-orang Madinah itu bersuka cita. Dan akhirnya mereka itu menyambut Rasulullah dengan rebana dan melantunkan salawat Tala'al badru alaina min saniyasir wada'. Nah, disinilah di Quba inilah, di tempat inilah yang pertama kali dilantunkan Tala'al badru untuk menyambut Rasulullah. Semuanya penduduk Madinah itu bersuka cita. Masjid Quba ini adalah pemberian tanah dari Kulthum bin Hatim. Kulthum bin Hatim akhirnya diberikanlah kepada Rasulullah untuk dibuat masjid. Dan akhirnya Rasulullah membangunkan masjid yang pertama dengan tangannya sendiri dan dibantu oleh dan dibantu oleh sahabat-sahabatnya dan juga pamannya, yaitu Hamzah Syayadul Usud. Dan akhirnya Rasulullah pun tinggal di Madinah. Marilah kita melantunkan salawat kepada Rasul Tala'al badru. Bismillahirrahmanirrahim. Tala'al badru alaina min thaniyasir wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di tempat yang paling banyak sejarah, tempat yang paling barakah. Jadi di sini adalah tempat peperangan Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada 3 Hijriah di kota Madinah. Jadi di Madinah ini terjadi beberapa peperangan, tetapi yang salah satu yang paling besar adalah peperangan Uhud pada tanggal 3 Hijriah. Peperangan Uhud ini adalah perang balas dendam
dari perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada saat itu di perang Badar 313 muslimin itu melawan sebanyak 1000 tentara kafir Quraisy, dan alhamdulillah dengan 313 orang-orang muslimin dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir Quraisy, dan 70 orang kafir Quraisy itu mati dan 70 orang kafir Quraisy ditawan, sedangkan orang Islam itu mati cuma 14 saja yang menjadi syahid. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengumpulkan sebanyak 1000 tentara muslimin, para mujahidin. Pas saat itu pertengahan perjalanan ada orang-orang munafik, dan mereka pun mengundurkan diri dan pulang ke rumah mereka sebanyak 350. Jadi tentara muslimin tinggallah 650 mujahidin. Dari 650 mujahidin itu dibagi Rasulullah menjadi 2 tentara, yaitu 50 orang yang dikumpulkan Rasulullah untuk menjadi sebagai pemanah, itu adalah di Jabal Rumat itu. Dan 600 lagi Rasulullah untuk sarankan untuk berperang di tengah-tengah di lapangan yang luas ini. Dan pada saat itu alhamdulillah orang-orang kafir 3000 dapat dihalau oleh orang-orang muslimin sebanyak 600. Dan akhirnya itu pun Hamzah Sayyadul Usud, paman Nabi Muhammad SAW, dan satu persusuannya itu dibunuh oleh Wahsy bin Harb, yaitu seorang ahli pelempar lembing yang dibayar oleh Hindun. Karena Hindun ini merasa itu ada 3 orang dekatnya yang meninggal, yaitu bapaknya, habis itu abangnya, dan pamannya, abangnya, dan keluarganya yang lain. Jadi Hindun itu pun dengan senang hati akhirnya ketika orang-orang Islam kalah, dan akhirnya dibelahlah dada Hamzah Sayyadul Usud dan dimakan oleh Hindun. Dan Fatimah Az-Zahra pun mengobati luka Rasulullah dengan bakaran kertas papirus. Kertas papirus di waktu Rasulullah itu adalah tikar, dan dia itu menggunakan abunya untuk menghentikan darah Rasulullah SAW. Dan di sini sebanyak 70 orang Islam itu menjadi syahid, dan salah satunya adalah Hamzah Sayyadul Usud, dan banyak lagi tentara-tentara Islam muslimin yang dikuburkan di sebelah sana. Marilah kita memberi salam kepada suhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya suhada Uhud. Assalamualaikum ya mujahidin. Assalamualaikum ya Sayyidah Hamzah Sayyadul Usud. Jazakallahu anna wa an walidaina wa anil Islam wal muslimin khairal jaza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ana bersyukur sangat dapat sampai ke bumi Anbiya ini. Alhamdulillah, suasananya pun agak bagus pada bulan ini, dan lagi-lagi pada Maulidin Nabi SAW. Bersyukur sangatlah kita dapat sampai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zulhusni bin Muhammad Rahman, pelajar perubatan daripada Universiti Mansurah, Mesir. Jadi perasaan tiba di salah satu kota suci dalam Islam, Madinah Munawwarah. Kita sebagai umat Islam, rata-rata semua orang mempunyai hajat, walaupun sekali seumur hidup, untuk tiba di antara 2 tanah suci, sama ada Mekah ataupun Madinah, tanah haram. Kita itu melihat banyak air yang mengalir. Mata-mata air itu berkat siapa? Berkat Rasulullah SAW. Jadi di Madinah ini kita telah mengetahui dia adalah 100% semuanya adalah kebun kurma, seperti yang kita lihat di belakang semuanya ya. Jadi di Madinah ini mempunyai ada salah satu yang paling berkah, yaitu kurma ajwa, yaitu kurma Nabi Muhammad SAW, karena ditanam betul-betul dari tangan Nabi. Jadi barang siapa yang memakan 7 koma ajwa di pagi hari, maka dia tidak akan terkena racun.
dan dia tidak akan terkena sihir. Itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut dengan kurma ajwa? Karena kurma ajwa ini berasalnya adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW bernama Salman Al-Farisi. Akhirnya dia itu pun mengikuti Rasulullah SAW ketika dia pulang. Dan Rasulullah tahu bahwasanya mengikuti. Akhirnya dia pun Rasulullah tahu dia ingin mengikuti, ingin melihat kenabiannya Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah pun membukakan bajunya, dan ketika di sebelah kirinya nih timbul cahaya yang sangat mengkilau. Dan akhirnya dia itu pun bersimpuh dan bersalam kepada Rasulullah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sudah mengakidkan inilah betul yang disebut dengan yang dikatakan oleh rahibnya, yaitu nabi penutup di akhir zaman. Dan akhirnya dia itu pun ingin melepas dari orang Yahudi, ingin betul-betul mengikuti, berkhidmat di dalam hidupnya itu bersama Rasulullah. Dan dia itu pun meminta kepada tuannya, yaitu orang Yahudi, ingin berlepas dari budak. Akhirnya orang Yahudi ini pun berkata, jikalau engkau ingin berlepas dari budak, lepas dari budakku, maka kamu tanam ini biji korma. Dan besok apabila kamu nanamnya hari ini, besok harus udah tumbuh dan berbuah. Akhirnya dia pun mengiyakan, dan dia itu pun mengajak Rasulullah, dan dia itu pun berkata kepada orang Yahudi bahwasanya aku akan menanam ini dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mendengar dengan Rasulullah, akhirnya orang Yahudi ini pun tidak mau. Orang Yahudi ini pun takut bahwasanya ini akan terjadi, dan dia itu pun membakar biji-biji korma itu. Akhirnya dia bertanamlah Rasulullah pergi, diajaknya Rasulullah untuk menanam biji korma yang udah dibakar itu. Kalau biji korma udah dibakar, dia nggak bakal bisa tumbuh. Akhirnya ditanam. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan batang-batang kurma sekaligus dengan buahnya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika itu Rasulullah SAW, kita umat Islam, kiblatnya adalah di Baitul Maqdis. Dengan kiblat kita di Baitul Maqdis itu merupakan kiblatnya bagi orang-orang Yahudi juga. Jadi dengan itu Rasulullah pun diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Kenapa nih Muhammad menantang ajaran kita, tetapi dia menyembah, harus dia berkiblat itu ke tempat kita sembahyang. Akhirnya Rasulullah SAW pun sangat sedih. Rasulullah melakukan sholat untuk ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan lamanya. Itu adalah untuk melembutkan hati orang-orang Yahudi, supaya dia itu mau ikut ajaran Rasulullah SAW. Tetapi orang-orang Yahudi malah mengolok-olokkannya, sehingga Rasulullah SAW sangat sedih. Selalu dia itu berdoa dan mengadahkan kepalanya di atas kepada Allah supaya dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Akhirnya setelah 16 bulan Rasulullah pun diajak makan siang oleh Bani Salamah. Dan setelah itu Rasulullah pun mengimami di Masjid Bani Salamah ini, mengimami sholat zuhur. Pada saat dia sholat zuhur baru rakaat kedua, maka diutuslah malaikat Jibril, dan dia itu pun diturunkan di ayat 144 di dalam surat Al-Baqarah. Engkau selalu mengadahkan kepalamu ke langit, maka kami pun memindahkan kemana yang kiblat yang kau ridhoi, maka kami pun memindahkan ke Masjidil Haram. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but
but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side. Dan akhirnya dia itu pun menyuruhkan Nabi untuk berhijrah. Orang-orang Mekah ini sangat iri kepada Nabi karena semakin lama dakwah Nabi itu semakin cemerlang dan semakin banyak yang masuk Islam. Akhirnya orang-orang petinggi Makkah pun dia itu mengadakan rencana untuk membunuh Nabi. Mereka itu pun mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Dan kiat-kiat pengepungan itu Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tilamnya. Akhirnya Nabi pun mengambil tanah, membacakan doa, membacakan ayat yang ke-9 dari surah Yasin. Wa ja'alna baina aydihim saddaw wa khalfihim saddaw. Dan telah kujadikan di antara mereka itu adalah dinding dan di belakang mereka dinding, dan mereka itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun menghembuskan tanah dan akhirnya mereka pun tertidur. Dan ketika itu pun Nabi pun pergi itu dan mengajak hijrah di Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar itu pun senang sekali karena itu adalah takriman, yaitu merupakan kelebihan dari Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Madinah itu letaknya di utara, tetapi Nabi pergi ke sebelah selatan, dan di sebelah selatan itu Nabi itu bersembunyi di Bukit Tur yang ada di ujung di sana. Dan di sana Nabi SAW bersembunyi selama 3 hari. Diturunkanlah Nabi Adam ke bumi gara-gara satu kesalahan saja. Tapi kita ini sudah banyak dosa kita ya. Mungkin kita ini tidak layak untuk di surganya, dan mungkin kita itu tidak mampu juga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka. Dan ketika itu Nabi Adam itu pun menangis dan mengalirlah dua saking banyaknya air mata Nabi Adam itu mengalir dan menjadi dua bagian sungai. Dan air-air itu menumbuhkanlah dua tumbuhan yang rempah-rempah, yaitu kayu manis dan cengkeh. Dan akhirnya Nabi Adam ketika dia turun, dia itu pingsan selama 40 hari karena bumi ini sangat busuk sekali ya dibandingkan dengan surga. Sedangkan Hawa itu diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu disebutlah Jeddah karena itu mengingat artinya adalah nenek. Dan setelah itu syaitan itu ditendang oleh malaikat dan dia itu terkencing-kencing, dan kencingnya itu menjadi banjir dan terjadilah pohon tembakau ya. Dia itu kencing menjadi banjir. Kencing setan. Kencing setan. Setelah itu Nabi Adam itu pun dia itu rindu dengan kekasihnya ya. Berindu dengan kekasihnya, dia itu mencari selama 40 tahun lamanya. Dan dia ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah, yaitu jabal yang kasih sayang. Jadi siapa yang mau meminta jodoh di sana, di sinilah tempat dipilihkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our